Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS saya dalam mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis yang berjudul Deret Berkala dan Peramalan. Outline pada presentasi saya kali ini yaitu adalah pembahasan, yang kedua adalah studi kasus, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Ya, langsung saja kita masuk ke definisi, yaitu definisi deret berkala atau time series. Deret berkala adalah kumpulan data yang dicatat secara berurutan menurut waktu dalam interval tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengenali pola yang terjadi berdasarkan waktu, seperti tren, musiman, dan siklus. Contoh deret berkala antara lain data jumlah pelanggan per bulan, produksi tahunan, atau tingkat inflasi tahunan. Yang berikutnya adalah definisi peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan pola data historis. Dalam konteks statistik, ekonomi, dan bisnis, peramalan berperan penting untuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengendalian operasional. Metode yang umum digunakan antara lain metode rata-rata bergerak, metode eksponensial smoothing, dan metode kuadrat terkecil untuk menentukan tren linier. Selanjutnya adalah komponen pada deret berkala. Yang pertama adalah tren. Tren adalah komponen deret waktu yang menunjukkan arah umum perubahan data dalam jangka panjang. Apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnan. Misalnya, peningkatan jumlah pengguna internet setiap tahun mencerminkan tren naik dalam penggunaan teknologi. Yang kedua adalah musiman atau seasonal. Adalah pola perubahan data yang berulang secara teratur dalam periode tertentu, biasanya tahunan, bulanan, atau mingguan. Contohnya penjualan baju muslim yang meningkat drastis menjelang Idul Fitri mencerminkan efek musiman. Komponen yang ketiga yaitu siklus. Adalah fluktuasi data yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan tidak beraturan secara tetap. Biasanya terkait dengan kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau ekspansi. Contohnya adalah naik turunnya tingkat pengangguran dalam siklus ekonomi. Dan yang keempat adalah komponen acak atau irregular, merupakan variasi tak terduga yang tidak mengikuti pola musiman atau siklus tertentu. Komponen ini mencerminkan peristiwa luar biasa atau kejadian tidak terduga seperti bencana alam, krisis keuangan, atau pandemi. Berikutnya adalah manfaat analisis deret berkala. Analisis deret berkala memberikan berbagai manfaat penting dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi, bisnis, dan pemerintahan. Dengan mengamati data historis yang dicatat secara periodik, analisis ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi arah perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu. Beberapa manfaat utamanya antara lain, yaitu mengetahui pola dan arah perkembangan data dari masa lalu hingga masa kini. Yang kedua, memprediksi nilai masa depan berdasarkan kecenderungan yang telah terjadi. Lalu membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, seperti perencanaan produksi, distribusi, atau anggaran. Metode-metode peramalan berdasarkan tren. Terdapat 4 metode utama. Peramalan berbasis tren merupakan pendekatan statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan data deret waktu secara konsisten guna memproyeksikan nilai di masa mendatang. Metode yang pertama yaitu metode semi rata-rata atau semi-average method. Data dibagi menjadi 2 bagian waktu yang seimbang. Masing-masing bagian dihitung rata-ratanya dan kemudian dihubungkan dengan garis lurus sebagai garis tren. Metode kedua yaitu kuadrat terkecil atau least square method. Menghasilkan garis tren linier, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data aktual dan nilai prediksi. Umumnya digunakan untuk data yang cenderung linier. Metode yang ketiga yaitu tren kuadratis atau quadratic trend method. Digunakan jika data menunjukkan pola melengkung atau tidak linier. Bentuk persamaan umumnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Metode yang keempat yaitu metode tren eksponensial yang cocok untuk data yang mengalami pertumbuhan atau penurunan eksponensial. Persamaan umumnya
Y sama dengan A dikali 1 tambah B kuadrat. Untuk menghitung nilai tren dan peramalan, terlebih dahulu kita harus menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Yaitu A sama dengan delta Y dibagi N. Dan B sama dengan delta X dikali Y dibagi delta X kuadrat. Dengan keterangan, I adalah nilai rata-rata. Y nilai variabel dependen seperti data hasil pengamatan seperti penjualan produksi atau jumlah permintaan. N yaitu adalah jumlah periode waktu, B yaitu adalah koefisien arah, dan X adalah nilai periode waktu yang dalam bentuk angka. Setelah penjelasan tersebut, berikut adalah studi kasus dalam deret berkala dan peramalan, yaitu adalah seorang wirausahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil dan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk data genap, yaitu sesuai tabel pada slide. Berdasarkan hal tersebut, tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Pemecahan studi kasus, yang pertama terkait data ganjil, sesuai tabel, pada tahun 2017 terdapat penjualan sebesar 120, 2018 sebesar 135, 2019 sebesar 140, 2020 sebanyak 155, dan 2021 sebanyak 160 penjualan. Dan total penjualannya yaitu adalah 710. Dengan data X sesuai tabel dan data XY yaitu adalah hasil perkalian dari penjualan Y dan dikali X sesuai dengan data pada tabel. Dengan delta XY-nya adalah 100 dan delta X kuadrat sama dengan 10. Dari tabel tersebut dapat disebutkan persamaan penjualan toko sepatu yaitu adalah Y sama dengan A tambah BX sama dengan 142 ditambah 10X. Perkiraan jumlah penjualan toko sepatu dari persamaan tersebut, perkiraan tahun 2022 yang X-nya sama dengan 3, dari persamaan 142 ditambah 10X, dan X-nya adalah 3, yang berarti 10 dikali 3 sama dengan 30, dan kemudian 142 ditambah 30 sama dengan 172. Perkiraan tahun 2023, X-nya sama dengan 4, didapatkan hasil sebagai berikut. 10 dikali 4 sama dengan 40, lalu ditambahkan dengan 142, yang hasilnya adalah 182. Jadi, perkiraan jumlah penjualan toko sepatu pada tahun 2022 adalah 172, dan tahun 2023 adalah 182. Yang berikutnya adalah pemecahan berdasarkan data genapnya. Data pada tahun 2017 dan sampai dengan 2021 sama dengan yang tabel pada data ganjil. Yang data genap terdapat data tambahan yaitu penjualan pada tahun 2016 dengan jumlah penjualan 100. Sehingga total penjualan yaitu adalah 810. Dari total penjualan, data delta X dikali Y-nya adalah 205. Lalu delta X kuadrat adalah 17,5. Persamaan penjualan toko sepatu dari data genap didapat 135 ditambah 11,71X. Dari persamaan tersebut dimasukkan untuk perkiraan tahun 2022 X sama dengan 3,5. Didapat yaitu 135 ditambah 11,71 dikali 3,5. Sehingga 135 ditambah 41 sama dengan 176. Untuk perkiraan tahun 2023, X sama dengan 4,5. Yang dapat dimasukkan yaitu adalah 135 ditambah 11,71 dikali 4,5. Sama dengan 135 ditambah 52,71. Sama dengan 187,71. Jadi perkiraan jumlah penjualan toko sepatu pada tahun 2022 adalah 176
dan tahun 2023 adalah 187,71. Berdasarkan hasil studi kasus, didapat hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil perhitungan tren linear pada dua kelompok data, ganjil dan genap, menunjukkan pola peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Pada data ganjil, persamaan tren Y sama dengan 142 tambah 10X menggambarkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan penjualan sebesar 10 unit. Sementara itu, data genap menghasilkan persamaan Y sama dengan 135 ditambah 11,71 yang menunjukkan kenaikan yang lebih tajam sebesar 11,71 unit per tahun. Yang kedua, perbedaan nilai tren antara data ganjil dan genap terjadi karena komposisi tahunnya berbeda. Namun keduanya tetap menunjukkan arah tren yang sama, yaitu peningkatan penjualan secara konsisten. Ini menandakan bahwa permintaan terhadap produk sepatu cenderung meningkat dan memberikan indikasi positif bagi perusahaan untuk memperluas produksi atau melakukan strategi pemasaran yang lebih agresif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis deret waktu dengan metode kuadrat terkecil, dapat disimpulkan bahwa penjualan toko sepatu menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari peningkatan nilai penjualan baik pada data ganjil maupun data genap, yang menghasilkan persamaan tren linear dengan koefisien positif. Dengan demikian, metode ini terbukti bermanfaat untuk mengidentifikasi pola historis dan membuat proyeksi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Peramalan semacam ini memberikan dasar yang kuat bagi pelaku usaha untuk merencanakan produksi, mengatur stok, hingga menyusun strategi pemasaran secara lebih efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa akurasi hasil peramalan sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data historis. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap model dan pembaruan data menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi prediksi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.